Hutang satu kata tapi bisa menyebabkan banyak masalah. Hutang satu kata tapi berhasil membuat banyak orang menjadi ketakutan. Hutang satu kata tapi berhasil memecah belah keluarga, pertemanan, dan kekerabatan. Ya begitulah hutang. Ada teman Mbak Wati yang punya hutang banyak karena terlilit pinjol. Awalnya sih hutangnya nggak banyak sih, cuma sedikit aja. Tapi karena tagihan, jadinya ya numpuk, kena bunga, jadi banyak. Karena nurutin ego sih, nurutin lifestyle, nurutin sesuatu yang seharusnya nggak perlu diturutin. Ya jadinya terlilit hutang. Ini mirip sama sebuah film yang pernah Mbak Wati tonton, judulnya About Love 2017. Dan berakibat apakah hutang pada film ini? Mari kita simak. Film dimulai oleh mbak-mbak cantik bernama Nina yang sedang tawar-menawar dengan petugas kasir di sebuah swalayan. Mbak Nina dinyinyirin oleh petugas kasir itu karena mereka menjual barang dengan harga pas. Katanya kalau mau nawar ya ke pasar Mangga 2 aja. Mbak Nina dibuat semakin kesal karena kecipratan genangan air atas ulah mobil Bentley yang dikendarai oleh bapak-bapak beruang tampan bernama Bambang. Mbak Nina tantrum dan ia pulang. Sesampainya di rumah, Nina berbincang-bincang dengan suaminya yang bernama Asep. Asep kaget membuka surat dari Bank Bini yang menyatakan bahwa ia telah bayar pinjol. Skenario terbaik adalah ia harus membayar bunga setiap hari, dan yang terburuk adalah apartemen mereka akan disita. Asep kemudian marah dan melampiaskannya kepada Nina. Nina menangis, dan untuk membujuknya, akhirnya Asep pun mengajaknya hohohihe. Это так понятно. Прости, ну, Хуан, совет. Приятно. Scene beralih pada keluarga Bambang yang sedang makan siang. Bambang mengajak istrinya Tamara untuk pergi ke sebuah teater untuk keperluan bisnis. Tamara tak mau dan ia juga kesal karena bajunya kecipratan rawon. Karena sama-sama kesal, mereka pun berantem. Нет, конечно, Серёж. А почему ты не... Di sebuah kelas bahasa Mandarin, terlihat bahwa Asep merupakan seorang dosen. Dua onggok mahasiswi cantik yaitu Nina dan temannya Larasati sedang menggibah. Mengetahui hal tersebut, Asep menegur Laras dan memintanya untuk menyanyi Balonku Ada 5. Бабки. Лариса! Asep kemudian mengajak istrinya Nina untuk membicarakan masalah utang. Nina diminta untuk menjadi penerjemah bahasa Mandarin Presiden Bank Bini dan merayunya untuk membantu meringankan utang Asep. Пойдем. Пожалуйте, сделай что-нибудь. Tertanya, Presiden Bank Bini itu adalah Pak Bambang, seseorang yang Nina temui waktu itu. Nina kemudian meminta maaf karena telah mereok beberapa hari yang lalu. Я ручаюсь, Сергей Андреевич. Di situ Nina akan bertugas untuk menjadi penerjemah selama meeting antara Pak Bambang dengan Mr. Liu, delegasi dari Cina. Mr. Liu suka main roulette alias versi Rusia, sehingga Pak Bambang mengajaknya untuk mabar. Tentu Nina juga diajak. Я же в Баден-Бадене здесь играл в шарик. Nina bahkan memiliki kesempatan untuk memenangkan $7.000, tapi bodohnya ia menyanyiakannya. Я уже выписал. Setelah acara meeting, Pak Bambang mengajak Nina untuk main bowling. Ini pertama kalinya bagi Nina, sehingga Pak Bambang mengajarinya. Вот. Rame-rame, asisten Pak Bambang yang bernama Subur pun mengamati mereka berdua. Subur menyarankan Bambang untuk mengencani Nina, padahal ia tahu bahwa Nina sudah bersuami. Sungguh tidak terpuji Pak Subur ini. Yang dicontoh ya teman-teman santuiners, Bambang pun tertarik dengan saran Subur dan memintanya untuk mengatur malam yang romantis untuknya dan Nina. Я это знаю, потому что сам такой на стороне, к счастью. Браво. Bambang dan Nina kemudian makan malam di hotel mewah yang telah di-booking oleh Subur hanya untuk mereka berdua. Nina sangat senang karena merasa ia menemukan pangeran yang selalu ia bayangkan. Namun semua berubah ketika Bambang mengajaknya untuk ngamar. Nina teringat bahwa ia punya suami yang sedang menunggunya di rumah dan Nina tidak ingin selingkuh. Bambang mengatakan bahwa Nina bisa kapan saja mengubah pikirannya dan menghubungi Bambang. Понравились. Хотела... До свидания. Хотя нет.
Di rumah, Nina menceritakan sedikit tentang apa yang dilakukannya hari ini. Nina mengatakan bahwa ia hampir mendapatkan $7.000, namun ia tidak mendapatkannya. Nina juga bercerita bahwa ia bermain roulette dengan Presiden Bank Bini. Почти поэт. Буржуин? Asep bertanya apakah Nina berhasil memintanya untuk membantu hutang mereka. Nina menjawab tidak. Seketika Asep murka dan memarahi Nina karena menyia-nyiakan kesempatan itu. Nina merasa bahwa mendapat uang dari itu tidak baik, namun Asep merasa bahwa uang itu akan sangat membantu hutang mereka. Hal itu kemudian membuat Nina terpikir untuk mempertimbangkan tawaran Bambang. Ya, sebenarnya Nina sudah meminta pertimbangan kepada Asep, namun Asep tak mempercayainya dan terus memarahi Nina serta memintanya untuk ikut bertanggung jawab karena hidup ini adalah hidup yang keras. Могу же я быть все время, все. Конечно. Esokan harinya, Nina bersama bestinya Larasati sedang ngopi cantik di kafe. Nina menceritakan pengalamannya bertemu dengan Bambang yang ia kira adalah pangeran yang selalu ia bayangkan. Namun ternyata ia adalah lelaki hidung zebra. Nina tak ingin mengkhianati suaminya. Ты Ричард Гир, ведешь себя. Главная работа заботиться о нем. Tak lama kemudian lewatlah sebuah kapal yang berisikan seonggok orang-orang Cina dan Asep yang sedang bekerja menjadi translator serta pemandu wisata. Nina merasa bersalah karena bukannya menolong suaminya untuk mencari uang, dia malah hedon bersama bestinya. Знаешь, я чувствую. Di kantor direksi Bank Bini, terlihat Bambang yang sedang berdiskusi dengan Subur tentang dokumen berbahasa Mandarin. Mereka membutuhkan seorang penerjemah lagi. Subur menawarkan bagaimana jika Nina saja. Namun Bambang menolak karena merasa bahwa Nina tak akan mau. Si Subur lalu menyemangati Bambang untuk terus berjuang mendapatkan Nina. Faktanya, Bambang belum bisa move on dari pesona kecantikan Nina. Позвать переводчика для сверки. Di sisi lain, Nina sedang menemani Asep latihan bela diri. Tak disangka-sangka, si Asep sangatlah hebat dan hampir saja ia membuat lawannya metong. Nina sangat terkesan dengan kemampuan suaminya itu. Asep pun mengatakan bahwa sebagai seorang suami, ia harus bisa melindungi istrinya. Keesokan harinya, Asep terus bekerja keras. Ia menjadi pemandu wisata sebagai pekerjaan sampingannya demi melunasi hutang. Nina mendatangi Asep dan memberikan sebuah surat dari Bank Bini, dan surat itu membuat keadaan mereka semakin memburuk dan memicu emosi Asep. Документы наши в суд ушли. А не играть на рулетке. Asep kembali menyalahkan Nina karena Nina telah pergi saat itu dan berpikir bahwa Nina tak akan lagi punya kesempatan untuk kembali masuk ke Bank Bini. Nina kemudian mengatakan bahwa ia memiliki nomor presiden Bank Bini. Asep meminta Nina untuk menelponnya, namun Nina tak mau. Я не хочу. Сам звони. Nina kemudian datang ke perpustakaan untuk belajar. Di sana dipasang foto Pak Bambang yang terpampang secara besar-besaran karena ia merupakan donatur utama. Hal itu membuat Nina tidak fokus belajar dan akhirnya Nina pun menelpon Pak Bambang. Pak Bambang saat itu tengah bermain ular tangga dengan anak serta istrinya. Pak Bambang kemudian menelpon Nina kembali dan memintanya untuk bertemu besok di hotel yang sama. Я вижу. Нина. Nina berpamitan kepada Asep untuk pulang terlambat karena ia akan belajar di perpustakaan. Padahal sebenarnya ia akan menuju ke hotel. Sesampainya di hotel, Bambang menyambut Nina. Nina kemudian meminta Bambang untuk membantunya meringankan hutang suaminya. Dengan sigap, Bambang langsung menelpon bawahannya untuk membereskan masalah itu. Александр Валентинович. Kemudian mereka berdua makan siang mewah ala-ala. Si Nina terlihat tidak nyaman sehingga membuat Bambang merasa bersalah. Bambang pun kemudian menawarkan Nina kesempatan untuk pergi dan hal itu tidak akan mengubah bantuan atas pinjamannya. Namun Nina justru berakhir hohiye dengan Bambang. Nina terlihat sangat menikmati malam itu dan tiba-tiba ia teringat bahwa ia harus pergi karena ia memiliki suami. Aduh, Mbak Nina hilaf. Я иду по улице, глядя на мою красоту. Не было так. Setibanya Nina di rumah, Asep dengan bersemangat memberitahu Nina bahwa Bank Bini telah meringankan hutang mereka. Perasaan bersalah sangat mengganggu mood Nina sehingga ia bergegas untuk tidur dan mengatakan bahwa ia tidak enak badan. Едите полуфабрикаты. Di sisi lain, Bambang juga pulang ke rumahnya. Tamara telah curiga bahwa Bambang telah berselingkuh, namun Bambang mengelaknya.
harinya, Nina masih dalam suasana tidak mood. Ia berbohong kepada Larasati bahwa ia sedang sakit. Tiba-tiba Bambang menelpon dan mengajaknya untuk bertemu kembali di hotel yang sama pukul 4 sore. Namun Nina menolaknya. Я же ты. В том же... Мне больше я не придумаю. Di jam yang sama, Larasati juga menelpon Nina dan mengajaknya untuk pergi jalan-jalan. Asep memintanya untuk menerima ajakan Laras. Ну, недалеко. А здесь тут потеплее. Bukannya jalan-jalan dengan Laras, Nina justru pergi ke hotel untuk hohohihe bersama Bambang. Nina terlihat sangat menikmatinya. Bambang mengajak Nina untuk bertemu lagi di hari Selasa pukul 4. Nina kemudian pamit untuk pulang. Di hari Selasa, terlihat Bambang yang sedang OTW untuk bertemu Nina. Namun tiba-tiba ia mendapatkan telepon yang memberitahunya bahwa anaknya sedang sakit. Bambang pun langsung berbalik arah. Tentu hal itu membuat Nina menunggu dan tak tahu apa yang sedang terjadi pada Bambang karena ia tak bisa dihubungi. Malam harinya, saat sedang makan malam bersama Asep dan Laras, Bambang menelpon Nina. Sontak hal itu membuat Nina bergegas mengangkat teleponnya. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan mood Nina ketika berbicara dengan Asep dan Laras. Padahal hari itu adalah hari ulang tahun Nina dan mereka makan malam bersama untuk merayakannya. Ничего, я пойду. Merasa ada yang aneh, Asep pun membawa Nina ke dokter untuk mengetahui sakit apa yang sedang Nina derita. Dokter mengatakan bahwa ini bukan tentang fisik, namun mental Nina yang sedang tidak stabil. Dokter menganjurkan Asep untuk lebih romantis dan mencari tahu sendiri apa penyebabnya. Asep menuruti nasihat dokter dan berusaha untuk bersikap lebih lemah lembut. Asep kemudian mengajak Nina untuk hohohihe, namun Nina menolak. Tak kuasa menahan kebohongannya selama ini, Nina pun akhirnya jujur bahwa ia telah tidur dengan lelaki lain. Hal itu membuat Asep murka. Nina mengatakan bahwa ia sangat menyesal, namun tetap saja Asep mengusirnya. Tak tahu harus kemana, Nina menelpon Bambang dan meminta sebuah tempat tinggal. Karena Bambang adalah orang kaya, si Bambang langsung membelikan Nina apartemen mewah yang bagi Bambang hanya seperti membeli kacang. Ну что ты, девочка, будешь жить? Nina kemudian mengundang Laras untuk house tour ke apartemennya dan di sana Laras bertanya, apa posisi Nina bagi Bambang dan akankah ia menikahinya? Nina menjawab tak tahu. Извини, я думала, так это... Я счастлива. Di rumah kecilnya, Asep didatangi oleh geng pemabuk. Kebetulan saat itu ia juga tengah mabuk. Karena sedang putus cinta, Asep membabi buta menyerang geng itu dan hampir membuat mereka meninggoy. Untungnya, ia dicegah oleh ibunya. Ой, стукнулся. Kini, Nina yang lebih sering menelpon Bambang dan memintanya untuk meluangkan waktu untuk bertemu serta berkencan. Tamara tahu bahwa suaminya tengah berselingkuh. Karena ketahuan, Bambang pun berjanji kepada istrinya bahwa ia akan membereskan hubungannya dengan Nina. Кое-что очень важное тебе сказать. Приезжай, собак. Ya, tapi namanya cowok hidung zebra ya. Bukannya menepati janjinya, ia justru asyik bermesraan dengan Nina di apartemennya. Nina terus bergantung kepada Bambang dan selalu memintanya untuk meluangkan lebih banyak waktu lagi untuk berkencan bersama. Ты делаешь здесь. Твое место я занимаю в твоей жизни. Karena merasa frustasi, si Asep pun kehilangan akal dan mengajak Laras untuk hohihe. Namun untungnya, Laras berhasil menyadarkannya bahwa hal ini bukanlah hal yang benar. Si Nina terus merasa ketergantungan dengan Bambang dan itu membuatnya seperti narko girl aja. Tapi justru hal itu membuat Bambang merasa terganggu sehingga ia tak lagi mengangkat telepon dari Nina. Tak berputus asa, Nina pun mencoba menemui Bambang di kantornya dan terlihat bahwa ia semakin tergila-gila dengannya. Tapi sayangnya Bambang tak bisa menuruti keinginan Nina untuk berkencan menonton teater musikal bersama. Обязательно. Tiba-tiba, Nina tak sengaja bertemu dengan Asep di jalan. Asep marah kepada Nina karena ia menjadi bahan tertawaan di kelas yang diajarnya karena Nina berada di sana. Mereka mengetahui bahwa Nina lebih memilih laki-laki lain daripada Asep suaminya sendiri. Asep pun mengancam akan membunuh Nina. Куся, иди домой. Я могу тебя убить. Karena takut akan ancaman itu,
itu, Nina mencoba untuk menelpon Bambang. Namun lagi-lagi Bambang tak menggubrisnya. Tiba-tiba Asep datang ke apartemen Nina dan Nina mengatakan bahwa ia mencintai Bambang. Asep merasa sangat terhianati karena dulunya Nina mengatakan bahwa ia mencintainya. Namun Nina berkata bahwa saat itu ia tak tahu apa arti cinta. Asep semakin murka dan hampir saja membecek-becek Nina. Nina sangat ketakutan sehingga ia menelpon Bambang yang sedang tidur dengan istrinya. Лебедя как? Саша, пусти меня. В позе лотоса. Bambang terpaksa datang ke apartemen dan mendengarkan apa yang Nina rasakan. Nina meminta untuk bekerja saja dan meninggalkan universitas. Tak main-main, Nina pun meminta untuk dibelikan agen travel sehingga ia bisa memulai bisnisnya sendiri. Kemudian, Nina memberitahu Bambang bahwa ia telah mengandung darah daging Bambang. Bambang setuju untuk membesarkan anak itu supaya anak itu memiliki kehidupan yang indah. Она в другом дело. Чуть с ума не сошла. Ты молчишь. Sesampainya di rumah, Bambang menceritakan hal ini kepada istrinya. Tamara dengan sangat lapang dada melepaskan Bambang supaya bayi itu memiliki ayah. Sungguh hebat banget ya Tamara. Ancen edan si Bambang iki. А здесь жнет встретиться с сыном. Новенький. Ну что? Scene beralih ke Asep yang sedang OTW pulang. Namun tiba-tiba ia diserang oleh dua pemuda dan mereka pun baku hantam. Asep kalah dan ia babak belur. Kini, Asep telah menjalin hubungan dengan Larasati dan Laras yang mengurus keperluan Asep. Asep sangat dendam dengan Bambang dan berencana untuk membunuhnya. Namun hal itu berhasil digagalkan oleh rayuan maut Nina. Не стреляй! Не стреляй! Брось нож. Beberapa bulan kemudian, bayi Nina telah lahir dan kini ia telah berstatus sebagai istri Bambang. Bambang mengajaknya untuk menghadiri sebuah pertemuan penting. Сережа, это полезно. Брокколи. Не знаю, не немного поплыл. На приеме. Di pertemuan itu, tampak Asep yang juga diundang karena ia telah menjadi ahli bahasa dan menyandang gelar PhD, bukan pizza delivery ya. Mengetahui hal tersebut, Nina memberinya selamat dan justru mengenalkan suami barunya Bambang ke mantan suaminya Asep. Sungguh aneh tapi nyata, udah kayak lagu aja. Tak bisa berlama-lama karena ada urusan bisnis, Bambang pun pamit kepada Nina dan memintanya untuk menyusulnya nanti. Nina mengiyakannya dan menggunakan kesempatan itu untuk mengajak Asep keluar karena ternyata walaupun telah menikah dengan Laras, Asep masih mencintai Nina. Во взаимных. Быть с тобой. Ты на своей, я на своей. Faktanya, Bambang bukan menghadiri urusan bisnis, namun ia pergi ke rumah istri pertamanya karena Bambang lebih mencintainya daripada Nina. Seakan tak peduli dengan Bambang, Nina pun check-in ke hotel bersama dengan Asep. Tentu saja mereka hohihe. Nina menjelaskan kepada Asep bahwa ia yang dulu bukanlah yang sekarang. Ia telah berubah dan ia ingin hidup bebas serta mandiri sebagai businesswoman. Ia tak takut apapun lagi. Ya jelas lah udah dapat suntikan modal dari si Bambang. Gimana sih si Nina itu? Ya, tapi namanya hidup ya guys ya. Banyak banget aspek kehidupan yang mungkin gak relate atau gak sesuai sama apa yang kita jalani. Tapi dari cerita ini kita bisa belajar bahwa utang itu pasti ujung-ujungnya gak bagus. Jadi daripada terjadi yang buruk, lebih baik kita mencegahnya. Stop hutang, stop pinjol, lebih baik hidup sesuai apa yang kita bisa aja. Jangan terlalu dipaksakan ya. Cielah Mbak Wati. Mungkin segitu dulu dari Mbak Wati. Kalau teman-teman Santuiners ada yang pengen diomongin, ada yang pengen cerita tentang masalah atau masalah orang lain tentang hutang, bisa komen di bawah ya untuk next. Atau kalau teman-teman Santuiners punya rekomendasi film yang ingin diangkat, yang pengen untuk diceritakan oleh Pantai Film, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, like, dan bantu channel ini untuk tembus 10.000 subscriber. Mawati pamit undur diri beserta Caipul dan seluruh kru Pantai Film yang jumlahnya cuma 2 orang tapi tersebar di seluruh dimensi. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya.